Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi bertemu dengan saya, dengan Emilia dari SMP Al-Zahra Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran STEM dan bagaimana implementasinya dalam KBM sehari-hari. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Ruri Puspitaningsih dari Raudatul Atfal Mumtazah. Sementara yang pemandu sesi ini atau moderator itu adalah Ibu Eti Marhayanti dari SD Al-Zahra Indonesia. Sesi ini merupakan sesi kelima yang kita selenggarakan hari ini, Kamis 13 Juni 2019, pukul 11 sampai pukul 12. Mudah-mudahan apa yang telah diperoleh Ibu Ruri, yang kebetulan juga baru pulang dari Korea, banyak memberi inspirasi kita, sehingga kita juga nanti menjadi guru yang bisa berprestasi seperti beliau. Untuk lebih meringkas waktu, mungkin langsung saya berikan kepada moderator Ibu Eti Marhayanti untuk memandu jalannya sesi berikut ini. Silakan kepada Ibu Eti. Terima kasih Bu Emil. Ya, pada kesempatan hari ini saya Eti Marhayanti dari SD Al-Zahra Indonesia sebagai moderator akan mendampingi Bu Ruri dalam presentasinya tentang implementasi pembelajaran STEM. Apa itu pembelajaran STEM? Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan paparan dari Ibu Ruri. Silakan Bu Ruri. Baik, terima kasih Bu Eti selaku moderator hari ini mendampingi saya dan juga Ibu Emilia SP sebagai host mendampingi saya juga. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saifullah, kemudian juga Ibu Lucy dan juga Pak Rizal selaku instruktur kami di kelompok 6. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung di grup Webex untuk join meeting kali ini atau join presentation. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Ruri Puspitaningsih dan saya akan mencoba sharing mengenai pembelajaran atau implementasi STEM di sekolah yang kebetulan beberapa minggu lalu saya baru kunjungi, yaitu salah satu sekolah di Korea Selatan. Baik, apakah itu pembelajaran STEM? Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahasnya menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada pengertian STEM, yang kedua adalah implementasi STEM. Apa sih STEM itu? Karena selama ini kan Bapak atau Ibu pasti banyak mendengar tentang STEM. Tapi kok ini ada A-nya gitu, ada STEM-nya. Apakah itu? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian dampak dari STEM itu apa dan STEM di sekolah itu seperti apa dan bagaimana aplikasinya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam beberapa ahli atau beberapa sumber, STEM itu adalah atau STEM adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara total dalam mengeksplorasi dan memahami substansi makna dari pelajaran yang sedang dilaksanakan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dan para siswa bereksplorasi dengan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Jadi diharapkan melalui STEM ini guru dan siswa dapat terlibat dalam suasana yang menyenangkan dan lebih antusias lagi dalam mencari ilmu. Jadi tidak yang selama ini kan guru itu hanya monoton sebagai moderator di depan atau sebagai the center of the classroom. Tapi melalui STEM ini diharapkan akan ada hasil pembelajaran yang berbeda dan juga teknik atau pendekatan atau approachment yang berbeda. Sehingga guru dapat berperan sebagai fasilitator. Jadi hanya memfasilitasi apa saja yang terkait dengan pembelajaran hari ini dan juga mempersiapkan bahan ajarnya atau medianya juga. Sementara siswa berkolaborasi atau bekerja sama dalam satu grup. Tentu saja grupnya ini terbatas, hanya beberapa orang saja atau beberapa siswa saja, dengan harapan mereka saling berkomunikasi satu sama lain.
saling sharing, saling memecahkan masalah, atau saling menjawab pertanyaan bersama-sama. Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan atau menciptakan rasa percaya diri atau empati terhadap sesamanya. Jadi, murid yang lebih menonjol atau lebih pintar digabung dengan murid-murid yang kurang menonjol atau kurang bisa, sehingga terciptalah suatu hasil yang merata di kelas tersebut. Jadi saling membantu satu sama lainnya. Selanjutnya, perilaku siswa dan guru dalam STEAM. Pendekatan STEAM memberikan kesempatan terhadap siswa agar dapat membangun komunikasi yang solid di antara siswa yang lainnya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa memang STEAM ini amat sangat efektif dilakukan dalam hal kerjasama siswa atau berkolaborasi. Pendekatan STEAM ini tidak akan berhasil jika dilakukan secara individual. Kenapa? Karena dengan demikian tidak akan terciptanya komunikasi yang efektif atau yang solid, sehingga hasil belajar yang dicapai tidak akan terpenuhi dengan baik. Kalau hasil pembelajaran tidak terpenuhi dengan baik, otomatis guru akan melakukan review atau revisi, sehingga anak-anak bisa mencapai hasil yang sempurna atau yang diinginkan. Tetapi melalui pendekatan STEAM ini, dengan salah satu bentuknya yaitu berkolaborasi atau collaborative learning, anak-anak dan juga guru bisa dapat mencapai target yang maksimal. Kemudian, manfaat dari pembelajaran STEAM itu apa? Sebenarnya manfaatnya itu banyak sekali, baik dari siswa, guru, maupun orang tua murid. Kalau dari siswa sendiri, masing-masing siswa itu akan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan secara bersama-sama. Jadi tidak ada lagi sisi egoisentris anak atau personal atau individu. Jadi dari STEAM ini, collaborative learning ini, anak-anak dapat bekerja sama dengan baik dan dapat berkomunikasi dengan solid, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, antusias, dan juga menyenangkan. Jadi tidak ada siswa atau peserta didik yang merasa, kadang kan ya saking classroom-nya banyak, jadi ada murid yang merasa kok aku tidak diperhatikan sama gurunya atau bagaimana. Tapi melalui pendekatan STEAM ini, insya Allah semuanya terakomodir dengan baik. Dari segi gurunya, selain memfasilitasi para siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik, guru jadi lebih baik lagi dalam mengontrol siswa-siswanya di kelas. Jadi guru tidak hanya berdiri di dekat papan tulis untuk mengontrol siswa satu persatu, tapi guru juga bisa bergerak dari kelompok satu ke kelompok lain untuk memantau atau memonitor sudah sejauh manakah tim ini menyelesaikan tugasnya, atau sudah sebaik atau ada kendala apa misalnya di kelompok sini, sehingga guru itu bisa langsung memberikan atau membantu memecahkan masalah kelompok tersebut. Selain itu, melalui STEAM ini, guru tidak harus terbebani dengan administrasi kelas yang menumpuk. Kenapa? Karena penilaian STEAM ini bisa dilakukan melalui proses. Jadi pada saat diskusi atau collaborative learning itu berlangsung, itu guru bisa melakukan penilaian. Jadi dari segi awal, proses sampai akhir. Kemudian dari segi orang tua murid itu apa manfaat atau kelebihan STEM ini? Jadi dari segi orang tua murid sudah tidak perlu lagi meminta anaknya untuk belajar. Atau kadang kan ya, waktu saya dulu kecil tuh orang tua saya suka bilang, ayo belajar gitu. Mereka mensupport untuk belajar, malah terkadang suka memaksa untuk belajar gitu. Tapi melalui pendekatan STEM ini diharapkan anak-anak dapat belajar secara mandiri di rumah. Jadi orang tua sudah tidak perlu lagi memaksa anaknya belajar. Jadi anak akan senang sekali menggali ilmu atau belajar secara otomatis. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi memang pendekatan STEM ini diharapkan dapat diaplikasi di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Nah, dari implementasi STEM. Pastikan Bapak Ibu bertanya-tanya, ada STEM, ada STEAM, bedanya apa dan mengapa gitu. Jadi kalau di Korea Selatan itu sendiri, pendekatan STEAM dilaksanakan sejak tahun 2006 di sekolah Seoul. Awalnya memang di ibu kota negara dulu, kemudian kondisi pembelajaran yang selalu terkait dengan masing-masing dari huruf tersebut. Huruf S itu adalah science,
Kemudian huruf T-nya itu ada teknologi, kemudian E-nya ada engineering, kemudian A-nya ada art, kemudian M-nya itu ada math. Jadi negara Korea itu mengadaptasi program tersebut atau pendekatan tersebut dari Amerika. Awalnya memang namanya STEM, tapi sama pemerintah sendiri tetap pemerintah Korea maksudnya ditambahkan huruf A untuk artnya. Jadi diharapkan melalui pendekatan art bisa mengakomodir kelima komponen dengan baik dan lebih maksimal lagi. Bagaimana dengan pembelajaran di kelas? Apakah harus diimplementasikan semuanya kah atau bagaimana? Memang sebaiknya topik yang dibahas atau materi yang diberikan oleh guru di kelas memang harus terkait dengan 5 komponen tersebut. Akan tetapi kalau di Korea sendiri, jika tidak memungkinkan, maka minimal ada 3 aspek. Jadi dari 5 itu dipilih 3. Apakah science, teknologi dengan art, atau math, engineering dengan art. Jadi silakan memilih tetapi tidak boleh kurang dari 3. Karena khawatirnya jika kurang dari 3 nanti pembelajaran tidak akan maksimal. Akan lebih baik memang kelima-limanya itu terakomodir dengan baik atau kelima komponen itu bisa ada dalam setiap materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, waktu ke Korea kemarin, Diknasnya itu sharing bahwa kendala untuk melaksanakan STEAM ini adalah kurangnya kurangnya pembelajaran atau informasi yang dimiliki oleh guru bagaimana caranya mengimplementasikan STEAM dengan baik. Kalau dari segi materi, pemerintah sendiri sudah mengalokasikan sejumlah uang yang cukup besar untuk pendekatan STEAM tersebut sehingga sekarang implementasi STEAM di Korea itu bisa berjalan dengan lancar dan merata ke semua sekolah, baik yang di kota maupun yang di daerah. Nah, bagaimana cara menanggulangi guru-guru yang memang kurang informasi mengenai pendekatan tersebut? Jadi, sekarang maksudnya dulu ya waktu di awal-awal itu memang pemerintah gencar sekali bersosialisasi mengenai pendekatan atau approachment STEAM ini ke guru-guru di Korea. Sehingga seiring berjalannya waktu pembelajaran berjalan dengan lancar, pendekatan juga berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Bahkan hasil yang telah dicapai oleh anak didik dari Korea melalui pendekatan STEAM ini hasilnya cukup bagus dan sangat memuaskan baik untuk pemerintah, guru, anak, murid maupun orang tua. Sehingga sampai sekarang mereka terus mengimplementasikan STEAM di sekolah-sekolah di Korea sana. Selanjutnya, nah, contoh implementasinya seperti apa? Jadi pada saat saya ke sana itu ada salah satu sekolah yang peserta anak didiknya kalau tidak salah kelas 1 SMP dan dia itu berkebutuhan khusus, tapi anak berkebutuhan khusus itu sudah bisa menciptakan robot. Oleh karena itu kan sarana prasarana untuk pembuatan STEAM itu amat sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk tercapainya pembelajaran STEAM yang maksimal. Contoh pembelajarannya adalah misalnya ada materi tentang alat musik. Jadi guru itu membawa alat musik, misalnya gitar atau suling atau mungkin flute atau apapun alat musik dan guru itu mencoba memainkannya di sekolah atau di kelas. Sementara anak murid apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mendengar, mereka hanya mendengar alunan alat musik dan menyimak apa yang Bapak atau Ibu gurunya sampaikan. Dari situ, anak-anak sudah belajar, mereka belajar bagaimana caranya menciptakan alunan musik yang baik. Rasa curiosity anak-anak atau rasa ingin tahu anak-anak itu sudah mulai ada. Jadi oleh gurunya, setelah selesai alat musik dijelaskan, ini adalah gitar. Cara membuatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sekarang silahkan dibuat grup beberapa anak atau beberapa siswa. Bagaimana caranya kita belajar membuat alat musik ini. Jadi dari materi tentang alat musik tersebut, dari sisi sainsnya dulu kita tahu bagaimana alat musik itu bisa berirama, kok bisa bersuara, kok bisa berbunyi, kok bisa do, re, mi, fa, sol, la, si, do dan sebagainya.
Kemudian dari segi teknologi, bagaimana sih cara membuat alat musik? Misalnya gitar. Gitar itu bisa gitar akustik, terbuat dari kayu, atau misalnya juga bisa ada gitar listrik. Apa bedanya gitu? Dari situ anak-anak belajar dengan teknologinya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga itu ada art. Seni itu dibutuhkan dalam menghasilkan alat musik. Misalnya kalau membuat suling harus ada ukirannya seperti apa biar lebih bagus. Atau membuat gitar, bagaimana bunyi senarnya kok bisa do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau bagaimana. Bayangkan kalau misalnya kita membuat gitar, tapi tidak ada dari aspek artnya. Nah, itu musiknya seperti apa? Apakah bisa berbunyi dengan baik, dengan halus, enak didengar atau tidak gitu. Jadi itulah perlunya art dalam implementasi STEM. Selanjutnya dari engineering. Dari art sudah menciptakan memasukkan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bagaimana cara mengaturnya? 1, 2 sampai berikutnya. Itu di engineering. Dan yang terakhir, dari math ini kita bisa menghitung besaran harga material yang digunakan. Dan jika memang nanti memungkinkan, barang yang dihasilkan oleh anak-anak bisa dijual seperti itu. Atau dari math sendiri juga bisa. Misalnya untuk senar. Dari math ini kita bisa hitung jarak antara senar satu dengan senar yang lainnya itu seperti apa, bagaimana bisa kita ukur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keterkaitan setiap komponen harus direalisasikan dalam setiap pembelajaran, sehingga akan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan juga efektif. Baik ya Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, nah dampak dari STEM itu apa? STEM itu seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, dampaknya itu sangat bagus sekali dalam pembelajaran. Karena di Korea sendiri, hasil pembelajaran sebelum tahun 2006, awal aplikasi STEM di negara tersebut, itu penilaiannya itu belum tinggi. Jadi hasil keberhasilan pembelajarannya itu belum tinggi. Tapi setelah masuknya pendekatan atau approachment STEM ini, hasil belajarnya itu meningkat dan sangat bagus sehingga sampai saat ini pun implementasi STEM itu masih diterapkan di negara tersebut. Dampaknya yang pertama, siswa selalu termotivasi dalam pembelajaran. Otomatis karena ini disebut juga learning by doing. Jadi mereka belajar melalui secara langsung melalui kerja kelompok. Dan yang kedua, anak-anak akan merasa fun dan menikmati kegiatan belajar mengajar dalam proses pembelajaran. Iya, yang selama ini kegiatan belajar mengajar amat sangat monoton, yang guru hanya berdiri di depan papan tulis, sekarang guru sudah bisa memonitor setiap siswanya atau setiap kelompoknya satu persatu. Sehingga dari sini akan timbul rasa senang dari anak-anak karena diperhatikan oleh gurunya. Selain itu juga anak-anak jauh lebih komunikatif sehingga akan ada timbul rasa simpati dan empati yang lebih antara anak satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, guru senang dalam pengajaran. Pelaksanaan pengajaran dinikmati oleh guru. Iya, karena sebagai fasilitator, guru hanya memberikan support atau mungkin memberikan penjelasan seperti apa, begini, begitu, tapi tidak yang selalu menjelaskan dari awal sampai akhir. Sehingga menjadi guru center atau center of the teacher. Selain itu, para orang tua puas terhadap hasil pembelajaran. Apresiasi orang tua terhadap guru dan keberhasilannya. Otomatis setelah pendekatan atau approachment STEM di sekolah-sekolah, orang tua itu merasa terbantu sekali dan mengapresiasi guru juga dan juga pemerintah. Ternyata pendekatan seperti ini amat sangat ampuh ya istilahnya atau amat sangat efektif terhadap anak-anak di rumah. Jadi di rumah itu mereka tanpa disuruh sudah belajar. Mereka itu mencari sendiri bahan dan sumber belajar. Sehingga orang tua merasakan dampak dari STEM ini sangat bagus dan sangat efektif juga puas terhadap hasilnya. Nah, bagaimana implementasi STEM di sekolah? Di sekolah ini maksudnya di sekolah
Indonesia juga, di sekolah Korea juga. Jadi yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, guru harus terbekali dengan baik tentang STEAM. Jadi guru itu harus diberikan sosialisasi. Bukan hanya guru di kota, tapi juga guru di pedesaan, seperti yang sudah dilakukan di negara Korea ya. Jadi pendidikan STEAM atau pendekatan STEAM ini merata di semua sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, baik di kota maupun di pedesaan. Yang kedua, siswa harus sering-sering dihadapkan pendekatan STEAM. Untuk di awal memang agak susah, tapi practice makes perfect itu perlu. Artinya, siswa harus sering-sering dilatih bagaimana pendekatan STEAM itu di sekolah, sehingga mereka menjadi terbiasa dan meningkatkan tingkat curiosity-nya atau rasa ingin tahunya lebih baik lagi. Selanjutnya yang ketiga, siswa diberikan kesempatan bereksplorasi tentang suatu materi secara berkolaborasi. Rasa ingin tahu siswa, rasa percaya diri siswa, empati dan juga simpati akan timbul melalui collaborative learning atau belajar secara berkelompok, tidak lagi individual. Jika anak atau siswa belajar secara individual, otomatis tingkat egoisentrisnya akan tinggi dan ini yang tidak diinginkan dalam suatu pembelajaran. Diharapkan semua siswa jika diberikan materi dapat menerima semuanya dengan baik. Jadi siswa yang menonjol maupun yang tidak menonjol bisa menyelesaikan materi yang diberikan dengan maksimal. Selanjutnya, sekolah berusaha melengkapi sarana belajar untuk implementasi pendekatan STEAM. Sekolah terutama bekerjasama dengan pemerintah ya, jadi pemerintah support bagaimana caranya agar dapat melengkapi sarana prasarana belajar melalui pendekatan STEAM. Karena sarana dan prasarana belajar ini sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran siswa. Yang kelima, sekolah mensimplikasi perangkat administrasi guru agar lebih fokus dalam pendekatan STEAM. Sebaiknya sekolah tidak membebankan guru dengan administrasi seperti pembuatan RPP yang terlalu banyak. Mungkin hanya dipersingkat saja pembuatan RPP-nya, tetapi guru bisa lebih fokus dalam pendekatan STEAM agar guru bisa lebih mengakomodir bagaimana pendekatan STEAM tersebut ke anak-anak. Jadi tidak yang harus selalu dengan mengurus administrasi atau membuat administrasi sekolah. Diharapkan pendekatan STEAM ini bisa lebih meringkas atau membuat sedikit kerja guru. Jadi sedikit lebih meringankan kerja guru. Kesimpulan, beberapa hal penting. Yang pertama, STEAM merupakan pengembangan dari project based learning. Yang kedua, STEAM mengajarkan siswa untuk bekerjasama dalam kelompok. Selanjutnya, siswa menyelesaikan tugas belajar secara bersama-sama untuk mencuatkan competitive soul. Dan yang keempat, siswa memahami pelajaran yang berorientasi pada kelima komponen di atas. Selanjutnya, para guru mampu mengimplementasikan STEAM sebagai salah satu alternatif model pembelajaran tersebut. Baik. Oke, Bapak dan Ibu hebat. Semoga masih semangat. Demikianlah presentasi atau paparan presentasi dari saya, sharing dari saya mengenai implementasi STEAM di sekolah-sekolah. Thank you very much for the opportunity. Thank you for coming. Thank you for join juga. Selanjutnya saya berikan kepada moderator kita tercinta, Ibu Eti. Ya, demikian tadi Bapak Ibu guru hebat. Paparan dari Ibu Ruri tentang pembelajaran STEAM. Alhamdulillah antusias Bapak Ibu untuk bertanya sangat banyak, bahkan mungkin ada yang belum terjawab sama Bu Ruri, mungkin nanti bisa via Japri dengan Bu Ruri. Jadi bisa disimpulkan bahwa implementasi STEAM di sekolah itu sebenarnya sangat menarik untuk anak-anak. Jadi guru harus dibekali dengan baik tentang STEAM. Terus siswa sering dihadapkan dengan pendekatan STEAM. Kemudian siswa diberikan kesempatan bereksplorasi tentang materi secara berkolaborasi. Kemudian
madrasah berusaha melengkapi sarana belajar untuk implementasi pendekatan STEM. Dan terakhir, madrasah mensimplikasi perangkat administrasi guru agar lebih fokus dalam pendekatan STEM. Mungkin ini saja dari saya dan Bu Ruri. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada host Ibu Emilia. Oke, terima kasih Bu Eti, Bu Ruri. Gimana Bapak Ibu guru hebat? Seneng banget ya kita dapat ilmu banyak banget nih dari Miss Ruri ya, yang pengalamannya cukup banyak ya dari Korea. Alhamdulillah. Thank you for sharingnya ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat kita sehingga kita bisa lebih inovatif lagi di dalam menjalankan KBM di sekolah sehingga tidak membuat anak-anak bosan ataupun kayaknya males banget nih pelajarannya bete gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih bervariasi lagi. Karena keterbatasan waktu juga, saya sebagai host mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian yang telah berkenan untuk bergabung bersama kami mengudara hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama Miss Ruri.